jiwa raga dalam alam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia di sesi keempat K3 dan Hukum Ketenagakerjaan ini, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan mudah memahami dalam belajar K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Di sesi keempat ini kita akan membahas tentang manajemen dan administrasi K3 pekerjaan konstruksi. Dan diantaranya kita akan membahas penerapan K3 dan pelaksanaan konstruksi. Nah, ini adalah tema pembahasan kita. Dan ini materi ini juga saya kutip dari Insinyur M. Sanik Mukti, MKKK, CSP. Ya, ini adalah CV beliau. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang manajemen umum dan sistem manajemen. Bahwa dalam sesi ini selanjutnya kita bahas tentang kepemimpinan dan komitmen, ya. Kemudian kita bahas lagi tentang kebijakan K3, tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, tentang organizational rules, responsibilities and authorities, ya. Kemudian tentang consultation and participation of workers, tentang rencana keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 07 tahun 2017. Nah, ini tentang Permen PUPR nomor 07 2019 tentang standar pengadaan. Saya ingin sedikit membahas tentang ini karena ini jadi bagian penting, ya, menjadi bagian penting perbedaan. Ini merupakan pemecahan solusi dari adanya permasalahan atau adanya kendala di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kendala pelaksanaan K3 diantaranya adalah tentang biaya K3. Nah, di dalam Permen PUPR nomor 07 tahun 2019 ini mengatur tentang biaya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang ini, ya. Nah, secara garis besar ini isi dari Permen PUPR nomor 07 tahun 2019 tentang standar pengadaan. Di dalam sesi ini selanjutnya ada tentang komitmen untuk keselamatan konstruksi. Kemudian ada juga aturan nomor 219 tentang fakta komitmen keselamatan konstruksi, tentang perencanaan keselamatan konstruksi dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting selanjutnya perlu kita bahas adalah tentang perencanaan keselamatan konstruksi, yaitu tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dan peluang, rencana tindakan, kemudian standar dan peraturan perundang. Kita akan bahas di sini tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko dan bagaimana manajemen risiko dan sistem atau cara menghitung dalam manajemen risiko keselamatan konstruksi seperti apa, gitu ya. Kita akan perdalam dalam kesempatan ini. Saya share materi di sini, ya, tentang identifikasi bahaya, rencana tindakan dan standar peraturan. Ini identifikasi bahaya berarti di sini posisinya ada pada manajemen risiko. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, ya. Manajemen. Nah, lebih lanjut ini kita akan bahas tentang risiko, gitu ya, risiko K3 dalam hal ini tentunya, ya. Nah, risiko K3 itu apa? Risiko K3 itu adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK, ya. Kemudian tingkat risiko adalah perpaduan antara tingkat frekuensi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan PHK dan tingkat severity akibat yang ditimbulkannya. Nah, jadi tingkat risiko atau disingkat dengan TR
mempunyai dua parameter, yaitu tingkat frekuensi atau TF dan tingkat severity atau TS. Berarti tingkat risiko atau TR itu adalah tingkat frekuensi dikali tingkat keparahan. TR sama dengan TF kali TS, ya, tingkat keparahan atau tingkat severity. Nah, ini proses manajemen risikonya saya jelaskan dulu. Proses manajemen risiko ada identifikasi bahaya, kemudian penilaian tingkat risiko, kemudian penetapan pengendalian risiko, penerapan pengendalian risiko, dan kemudian monitoring dan review. Nah, ini adalah proses manajemen risiko. Penilaian tingkat risiko itu adalah tadi TR sama dengan TF dikali TS. TR itu tingkat risiko itu adalah tingkat frekuensi dikali tingkat severity. Nah, tingkat nilai dari masing-masing baik frekuensi maupun severity, misalkan ada satu itu nilai 1 kondisi ringan, kemudian nilai 2 kondisi sedang, dan nilai 3 kondisi berat. Ya, ini untuk severity. Untuk frekuensi, nilai 1 kondisi jarang, 1 jarang, 2 kadang-kadang, ya sering, gitu ya. Maka tingkat risiko 6 dan 8 itu masuk ke tingkat risiko tinggi, 3 dan 4 masuk risiko sedang, dan 1 dan 2 masuk ke risiko rendah. Ya. Bagaimana contoh menghitungnya? Contoh misalkan ini, cara memperkirakan tingkat frekuensi atau TF dan tingkat severity atau TS harus berdasarkan statistik. Nah, ini contoh dari analisis tahun 2002 sampai dengan 2024, bahwa bahaya pekerja di ketinggian, frekuensinya atau keseringannya paling sering atau berarti TF sama dengan 3, gitu ya. Kemudian severity atau keparahan, fasilitas paling tinggi atau tingkat severity-nya 3, maka tingkat risikonya TF kali TS itu sama dengan 3 kali 3. Maka 3 kali 3 itu masuk ke kategori tingkat risiko tinggi, gitu ya. Tentu apabila kita bahas lebih lanjut, ini akan sangat panjang, maka kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Dalam kesempatan ini, pembahasan ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri bila topik hidayah walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.